Yang terhormat kepada Bapak Ibu Tim Manajemen SMK Negeri Sdn Padang, dan yang teristimewa kepada Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri Sdn Padang. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang sore ini kita berada dalam ruangan ini dalam rangka rapat dinas penetapan kelulusan siswa kelas 12 tahun ajaran 2024-2025. Selalu beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tetap berpegang teguh kepada dua ajaran beliau tinggalkan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tim manajemen, ada Bu Wakil, Bu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Pokja, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir di dalam ruangan ini. Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, tanggal 5 Mei 2025, di mana pada hari ini kita akan menentukan rapat kelulusan siswa kelas 12 yang insya Allah nanti akan menjadi pegangan hukum bagi kita untuk melakukan penetapan kelulusan bagi anak-anak kita. Namun sebelum kita masuk ke teknis kegiatan Bapak Ibu, izinkan sedikit kami mereview tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita, terkhusus bagi anak-anak kita yang kelas 12, di mana tentu kenapa dia ada perpisahan Bapak Ibu, dia akan mengakhiri studinya di sekolah kita karena memang mereka mendaftar di sekolah kita di tahun berapa jadi ya, 2022 ya, 2223 ya, 2223. Artinya Bapak Ibu, selama 3 tahun anak-anak kita berada di bawah pengawasan kita ketika mereka berada di sekolah. Tentu 3 tahun bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Kalau kita ambil rata-rata 1 tahun itu 365 hari, mungkin kalau kita diskon 300 saja Bapak Ibu, dia berada dengan kita 3 kali 3 900 hari. Tentu ini bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Banyak hal yang sudah Bapak Ibu lakukan, termasuk melakukan pembinaan-pembinaan, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut, baik itu yang menyangkut dengan akademiknya maupun juga yang menyangkut dengan perilaku atau tingkah laku dari anak-anak kita. Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwasanya kita sebagai tenaga kependidikan, ya, tenaga pendidik atau yang sering kita sebut dengan guru, tentu kita harus berada pada garda yang paling depan untuk bagaimana melakukan perubahan kepada anak-anak kita. Saya sangat tersentuh Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam pidato yang kami bacakan kemarin di Hari Pendidikan Nasional, bahwasanya kita memang harus mendampingi anak-anak kita baik dalam suka maupun duka. Jadi mungkin mumpung teringat Mem Dona, tolong nanti ini kita bikinkan dalam balihonya, karena menurut saya ini sangat
bahasanya sangat menyentuh Bapak Ibu. Mungkin di bawah nanti pidato Menteri Pendidikan Dasar Menengah di Hari Pendidikan Nasional. Kita harus mendampingi anak-anak kita dalam suka dan duka. Kadang kita memang lupa Bapak Ibu ya. Mungkin kadang kita terlupakan. Karena ketika anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memang menurut kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita cepat meluapkan kemarahan Bapak Ibu. Karena rasanya apa yang kita lakukan kepada mereka itu sudah jauh kita ingatkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita memang mendampingi mereka dalam suka maupun duka. Nah, di sini hebatnya kita Bapak Ibu sebagai guru. Tentu ini butuh penyesuaian dalam diri kita Bapak Ibu. Ya mungkin tidak akan pernah muncul kata-kata ada juga anak tidak pernah mulai kurang. Karena terpaksa muncul bahasa itu Bapak Ibu. Tetapi itulah seni kita mendampingi anak kita Bapak Ibu. Nah hari ini kami sangat berharap kita nanti akan menentukan kelulusan. Dan kelulusan itu erat kaitannya dengan masa depan mereka. Walaupun memang hari ini mungkin hanya kita terpakai sekitar 1 jam atau mungkin 2 jam, tapi ini akan menentukan masa depan mereka. Jadi harapan kami Bapak Ibu, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh pidato Pak Menteri, bahwa hari ini kita guru bukan segala-galanya bagi siswa Bapak Ibu. Makanya di guru-guru merdeka kita memang ditempatkan pada posisi guru sebagai fasilitator, bahkan kemarin ditambah lagi juga sebagai mungkin bisa Bu Sersing sebagai teman bagi anak-anak kita untuk berkeluh kesah. Berat memang kerjaan kita Bapak Ibu, tetapi faktanya hari ini pertumbuhan teknologi yang begitu cepat, makanya kadangkala attitude anak-anak juga tergores atau tergerus dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Kemarin pagi Bapak Ibu, saya pribadi juga mengikuti Subuh Mubarakah yang setiap bulan pertama itu diselenggarakan oleh Pemprov Sumatera Barat. Ini wajib hukumnya sebenarnya Bapak Ibu. Mumpung saya masih ingat Bapak Ibu, bulan besok karena bertepatan dengan 1 Muharram, itu semua ASN Sumatera Barat katanya wajib hadir. Bahkan Pak Gub cerita kalau ada yang izin sebelum itu izinnya. Jadi apakah nanti kami juga berharap Bapak Ibu guru-guru SMK Negeri 9 Padang juga bisa hadir bareng-bareng kita di Masjid Al-Minangkabawi Bapak Ibu. Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ini agak aneh juga Bapak Ibu. Ya. Di sambutan terakhir Pak Gubernur menyampaikan bahwasanya beliau sudah mulai menyadari penggunaan gadget ini sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Maka ditunjuk langsung, nih Pak Kadis hadir. Tolong Pak Kadis, ini dibatasi penggunaan gadget. Jadi hari ini saya mencoba menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti dalam waktu beberapa hari ini kita juga menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Gub tersebut. Walaupun memang secara lisan, tetapi saya yakin ini akan diikuti dengan surat edaran dari Pak Kadis untuk penggunaan pemakaian gadget di lingkungan sekolah. Karena memang kita sadari atau tidak Bapak Ibu, pengaruh penggunaan gadget ini sangat luar biasa. Dia bisa positif dan juga bisa negatif. Nah bagi peserta didik yang selama ini yang kita lihat memang banyak negatifnya Bapak Ibu. Apalagi nanti Bapak Ibu yang penguasaan kelasnya belum memadai, anak-anak kita akan dia
dia bermain dengan gadget yang mereka miliki. Tapi mungkin Bapak Ibu yang memang tidak mau terganggu dengan gadget, ada yang mengatakan sebelum belajar kumpulkan HP-nya. Nah, tapi apakah seterusnya kita melakukan seperti itu? Tentu juga akan mengganggu Bapak Ibu. Nah, kami juga mau berpikiran Bapak Ibu bagaimana memang sewaktu pembelajaran zero pemakaian HP, kecuali untuk, nah ini kita kecualikan juga Bapak Ibu, kalau nanti pembelajaran yang berbasis IT, nah, misalnya Pak Fedi misalnya, nah, kami butuh linknya langsung Pak, nah, boleh. Nah itu nanti Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada anak kita yang pegang HP. Nah, ini nanti kita harapkan Pak Eka kita bikinkan edarannya. Nah, mungkin pemakaiannya hanya di waktu keluar main misalnya dia hidupkan. Kemarin kalau ada yang muncul di TikTok Bapak Ibu ya, ada SMA 2 Padang Panjang. Nah, dia sudah umumkan juga tidak boleh memakai HP. Kalau dapat ambilnya setelah tamat katanya. Kemudian ada di TikTok saya lihat dikumpulkan di lapangan baca. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengeluarkan ini, payung hukumnya sudah ada. Itu dukungan dari Pak Gubernur. Nah, jadi nanti ini kita apa maksudnya saya sampaikan ini Bapak Ibu? Ketika kita melarang anak-anak kita tidak menggunakan HP, saya mohon Bapak Ibu juga memberikan contoh di depan kelas. Nah, jangan nanti anaknya dilarang, Bapak Ibunya TikTokan di dalam kelas. Mama, Bapak Ibu, jangan. Anak tidak akan protes waktu itu, tetapi dia akan menyampaikan kemana-mana ini yang tidak baik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita memang guru itu dikuku dan ditiru. Dan kalau memang ada yang urgent, silakan Bapak Ibu. Saya kalau di depan kelas, insya Allah Bapak Ibu. Kalau ada yang telepon, saya izin, saya keluar. Jadi mohon ini nanti Bapak Ibu, ini kita sampaikan supaya anak-anak kita dari tahun ke tahun itu menunjukkan sikap yang lebih baik. Itu Bapak Ibu, ini berkenaan dengan pemakaian gadget yang sudah sangat meresahkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu dalam beberapa minggu ini akan keluar edaran dari Pak Kadis menyikapi perintah lisan dari Pak Gubernur. Itu. Yang kedua, penggunaan bahasa Bapak Ibu. Hari tadi kita sudah mulai melaksanakan penggunaan bahasa Inggris. Nah, mungkin saya saja patah-patah Bapak Ibu. Ya, saya tadi masuk ke ruang wakil, ada guru yang saya harus ngomong juga Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu, dengan kita motivasi diri kita untuk belajar berbahasa Inggris, saya yakin Bapak Ibu, agak cie dulu pasti tinggal ya kalau Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu. Jadi mohon jangan pula ada yang mentertawakan Bapak Ibu, itu program follow aja, jangan Bapak Ibu. Jadi sepanjang itu programnya bagus, Bapak Ibu mohon maaf harus boleh ambil, harus ikut pimpinan, kecuali saya membawa Bapak Ibu ke hal yang tidak baik, itu boleh Bapak Ibu tentang. Bahkan Bapak Ibu ini saya sampaikan juga, saya kutip dari apa yang disampaikan Pak Gub. Coba nanti Pak Sek, kata beliau Sekretaris Daerah, untuk seleksi jabatan eselon 2 harus bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi gitu Pak Ibu. Nah, jadi kalau ada memang keluarganya atau mungkin suami atau istrinya yang mau eselon 2, tampaknya di Pemprov Sumatera Barat wajib hukumnya bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi bersyukur saya Dona kalau memang ada rezeki saya kemarin saya sudah mulai belajar. Jadi wajib berbahasa Inggris, dan bagi yang tidak bisa saya kasih waktu setahun. Nah, Pak Gubernur kan itu dulu biar saya kasih waktu setahun untuk belajar. Artinya apa Bapak Ibu? Ini harus kita pastikan, kita paksakan Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita menyambut dengan gembira Bapak Ibu. Saya lihat tadi dia sambut dengan gembira. Bagaimana storytelling yang dilakukan anak-anak kita setelah upacara itu kan menunjukkan anak-anak kita punya bakat yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang tidak terasah oleh kita, sehingga dia terpendam begitu saja tanpa pernah kita bangkitkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu, zona-zona yang sudah kita tetapkan, kalau memang tidak berbahasa Inggris Bapak Ibu lebih baik diam saja. Nah,
Kalau di Mercure Bapak Ibu, saya tanya kemarin siapa anak kita yang di Mercure yang si Rido, si Tio, kalau dia si Tio. Kami kalau di Mercure Pak, kalau hari-hari berbahasa Inggris itu didenda 1.000 katanya. Nah, kita mungkin belum seperti itu. Tapi saya mohon dukungan Bapak Ibu. Bagaimana memang ini kita terus tingkatkan. Kalau perlu nanti mungkin ya guru-guru yang berbahasa Inggris, saya minta Bapak Ibu bisa menjadi mentor bagi kawan-kawan. Kalau perlu nanti Ustadz Abdi kita tempelkan beberapa bahasa Inggris di tempat-tempat tertentu. Yang menurut dengan kawan-kawan sehingga kita mudah untuk mengucapkan selamat. Saya untuk minta tolong mengambilkan ayat itu apa bahasa Inggrisnya. Itu tadi kata Bu Fitri. Jadi artinya memang harus kita biasakan Bapak Ibu. Ya, jadi kita mulai Bapak Ibu dari Bapak Ibu sebagai guru, kita berikan contoh kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan ini tidak mati sebelum dia berkembang. Kita sudah siapkan perangkat-perangkatnya, daerah-daerah mana yang kita wajibkan dia berbahasa Inggris. Ya, kita berharap semua kita bisa mendukung itu. Itu program-program terkini yang kita lakukan Bapak. Karena target kita anak-anak kita kirim keluar untuk bagaimana yang mereka nanti melihat dunia luar. Sudah jauh orang berkembang. Kita hari ini sudah mempersiapkan Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin anak-anak kita yang dari afirmasi Mentawai itu memang kita persiapkan mereka untuk ke Bali Bapak Ibu. Kalau ke Bali notabene harus berbahasa Inggris Bapak Ibu. Itu wajib. Dan program ke Malaysia akan terus kita tingkatkan Bapak Ibu. Karena regulasi yang ada memungkinkan kita melakukan itu. Kita alhamdulillah Bapak Ibu yang berangkat di tahap pertama ini sampai hari ini ya masih berada pada zona-zona yang nyaman. Kita berharap sampai mereka pulang nanti itu mereka bisa tidak ada masalah baik di imigrasinya maupun di aturan-aturan yang bersangkutan dengan itu. Kalau di imigrasi Malaysia Bapak Ibu alhamdulillah itu sudah sangat welcome karena memang mereka menentukan satu pintu untuk anak-anak kita yang bisa student. Jadi pintunya memang pintu khusus untuk masuk. Artinya ketika sudah lewat di situ, itu sudah bisa kita katakan anak-anak kita sudah aman untuk administrasinya. Itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengajak kita bareng-bareng, kita bersama-sama di Batam. Anak-anak kita juga bagus Bapak Ibu. Yang kemarin yang kita lakukan itu di Radisson 1 ya Bapak Ibu. Kita katakan saja di Radisson memang 1 tapi tidak di blacklist ya bukan ya? Enggak ada ya? Mudah-mudahan tidak di blacklist ya Bapak Ibu. Kita cemas kemarin Bapak Ibu di Radisson di blacklist. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita juga tidak menerima surat blacklist untuk penempatan anak-anak kita yang tahun sekarang. Itu kan terus kita tingkatkan Bapak Ibu. Kita berharap anak-anak kita memang siap bersaing dengan anak-anak yang berada dari sekolah lain. Dinas Pendidikan Bapak Ibu terus mendorong kita untuk melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru untuk bagaimana anak-anak kita atau kelulusan dari SMK 9 ini tentu mendapatkan tempat di dunia kerja. Kita bersyukur Bapak Ibu, walaupun memang secara angka-angka itu tidak menunjukkan angka yang signifikan untuk penerimaan di jalur prestasi kemarin. Ya, di SPMB 11. Ya, walaupun Bapak Ibu secara angka-angka itu tidak signifikan, tetapi faktanya memang banyak juga anak-anak kita yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena idealnya Bapak Ibu, sekolah kita akreditasinya A. Berarti kan kalau A 40%.
Ya, ya Pak Roni 40% ya kalau A. Nah, jadi kalau siswa kita patok 400 saja, harusnya ada anak kita yang 160 orang yang eligible. Harusnya Bapak Ibu. Tetapi memang target kita bukan SPMB Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya anak kita ada yang mengambil SPMB. Ada yang memang ingin kuliah. Kemarin kami banyak menandatangani surat pernyataan anak kita mengikuti SMBT. Artinya kan minat mereka untuk berkuliah juga tinggi. Apa maksud saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Tentu ini juga menjadi renungan kita. Ketika di perankingan di perguruan-perguruan tinggi, anak-anak kita kalah karena memang kita memberikan nilai sesuai dengan ketetapan yang kita lakukan. Ini perlu nanti suatu saat kita sepakati lagi Bapak Ibu, karena ada beberapa sekolah yang memang walaupun sebenarnya di kurikulum Merdeka itu KKM itu tidak ada lagi Bapak Ibu, tetapi orang masih memakai itu sebagai patokan. Jadi ketika nilai anak awak mungkin yang 80 akan sama dengan nilainya di sekolah lain yang nilainya 90 Bapak Ibu. Tentu ketika orang melihat hanya di rapor, tentu akan kalah anak kita dalam bersaing. Ini tentu menjadi evaluasi bagi kita untuk anak-anak kita tahun depan. Nah, itu Bapak Ibu beberapa hal yang kita lakukan. Saya sekali lagi berharap dukungan kita bersama, termasuk nanti kepada Bapak Ibu Walas yang menggawangi di kelas 12. Mohon informasikan kepada anak-anak kita, jangan keluar dari grup. Tolong agak dingin Ibu Walas, tolong jangan keluar dari grup. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah pasti nanti anak-anak yang lulus tahun 2024, 2025 sekarang, 2025, 2026 ini structure studinya akan diukur kembali. Ini kemarin kita sulit Bapak Ibu memantau di mana anak kita. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya bukan hanya keluar tanggal 5 ini, bukan Bapak Ibu. Berat tanggung jawab kita. Sampai inilah bakar rajo atau indah. Padahal itu sebenarnya bukan tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu, tapi dititipkan kepada kita oleh pemerintah melalui aplikasi Tracer Study. Nah, jadi mohon ya Bapak Ibu ya, ingat-ingatkan juga anak-anak kita yang ada di grup masing-masing, jangan dia sampai keluar dari grup. Karena nanti banyak hal yang akan juga kita informasikan kepada mereka, apakah lowongan pekerjaan atau mungkin informasi-informasi khusus. Karena alhamdulillah Bapak Ibu banyak yang menelpon, Pak kami butuh anak Bapak 2 orang, spesifikasinya ini gitu. Jadi kalau dia keluar dari grup kan sayang Bapak Ibu, anak-anak kita yang menurut Bapak Ibu mempunyai keahlian khusus, sulit kita melacaknya. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu, kawan-kawan yang kita amanatkan di kelas 12, di kelas 3 untuk mengimbau mereka tetap berada pada grup. Kalaupun nanti ditukar nomor HP-nya, silakan masukkan nomor HP yang baru. Itu permintaan kami kepada Bapak Ibu untuk menginformasikan. Itu banyak dulu kami kan kalau tampaknya lah selesai. Iya Bapak Ibu benar. Setelah selesainya itu selesai kerja. Tapi yang saya minta ini tugas pengabdian Bapak Ibu. Mungkin tidak akan juga berat Bapak Ibu anak-anak kami tolong nomor HP-nya jangan ditukar atau apa. Nanti kita lagi di grupnya. Itu harapan kita Bapak Ibu. Karena nanti kita akan memperhatikan kelulusan, kebekerjaan mereka. Untuk tahun sekarang Bapak Ibu, kebekerjaan kita cukup bagus Bapak Ibu. Tetapi kalau kita breakdown lagi dari kebekerjaan itu, anak-anak kita berada di bawah UMR Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi apa? Kan kalau rata-rata hotel mungkin sekitar 500-600 ya. UMR kita 29 kalau saya nggak salah. 2.900.000 UMR
Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata anak-anak kita memang berada di bawah UMR. Ya wajar lah Bu, karena industri belum percaya kepada mereka sehingga mereka lakukan penggajian yang di bawah standar. Nanti dia akan berproses, dia akan naik. Makanya kalau Pak Kabit, Pak Dr. Ariswan sering mengatakan kabur aja dulu katanya. Jadi mengajak anak-anak SMK itu ke luar negeri. Tuh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya pribadi maupun pimpinan sekolah apresiasi kepada Bapak Ibu untuk yang telah memberikan dedikasinya kepada anak-anak kita yang kelas 12 ya, dengan segala permasalahan irama atau mungkin sandiwara-sandiwara yang mereka ciptakan, itu semuanya akan menjadi catatan indah bagi Bapak Ibu. Ketika kita bertanya kepada mereka, mereka memberikan jawaban-jawaban yang pas, tetapi pada prinsipnya di belakang kita mereka melakukan hal yang tidak pas. Tentu ini akan menjadi evaluasi bagi kita Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran tindak lanjut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, semoga niat ikhlas kita, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada anak-anak kita, termasuk dari 3 pahala yang pahalanya tidak pernah terputus sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini mohon maaf Pak Ibu, ini dikirim oleh Pak Direktur PSMK yang baru. Di jam kami tadi mungkin ini prosesi kelulusan sekolah sederhana. Mengapa beliau kirimkan? Tentu ini akan menjadi pencermatan bagi kita. Silakan kita tonton Bapak Ibu. Jadi prosesi kelulusan yang sederhana. Biar yang putih untuk umum. Aku nak ada hutang juga kamu doh. Aku nak ada hutang juga jangan hutang orang. Ini Bapak Ibu, ini dikirim tadi sekitar jam 1-an. Mungkin Pak Dir maksudnya tanpa kalau saya memaknai, bagaimana hari ini kan seluruh Indonesia melakukan penetapan kelulusan. Jadi pesan beliau, di balik senyum haru dan langkah tenaga para siswa tersimpan kisah panjang tentang usaha jatuh bangun dan semangat yang tak pernah padam. Ya, nanti kita share Bapak Ibu di grup. Artinya ini apresiasi dari Pak Direktur PSMK untuk kita yang hari ini melaksanakan
penetapan kelulusan di sekolahnya masing-masing. Jadi menurut beliau, inilah untuk penghormatan sejati untuk setiap lembar tugas yang pernah dikerjakan dengan lelah, untuk setiap guru yang setia menuntun dengan sabar, dan untuk setiap orang tua yang mendukung tanpa pamrih. Jadi Pak Direktur ya, kalau kita lihat dari umurnya masih muda ya Pak Ibu. Beliau kalau saya nggak salah kelahiran 81, sekarang sudah Direktur PSMK di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan beliau sangat aktif di media sosial, memposting semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pendidikan. Jadi tentu ini juga harus kita tularkan Bapak Ibu, termasuk diri saya Bapak Ibu. Saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu yang memposting model-model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Model-model pembelajaran yang menyenangkan yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu posting, itu sesuatu hal yang sangat-sangat bermanfaat. Apakah itu di lamannya TikTok, apakah itu mungkin di IG, atau mungkin di media-media sosial lainnya, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang sedang juga melakukan pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Jadi kalau Pak Dir ini kegiatan AWK hari ini, ya kalau di medsosnya AWK Bapak Ibu, Ari AWK Wibowo Kurniawan, baru lebih kurang 3 bulan atau 4 bulan sebagai ketua kepala Bispar ya, kepala Bispar PLT di direktur langsung jadi direktur. Nah, jadi luar biasa ya Bapak Ibu, mau sangat luar biasa. Terakhir kemarin ada Ibu Vivi, ada Ibu waktu penyerahan penghargaan sebagai PB ya Bu Vivi sebagai PB kita diundang, yang menyerahkan ke beliau. Nah, itu terakhir kita berkomunikasi. Dan alhamdulillah dengan kami pribadi juga, kami kalau saya WA, insya Allah jadi balas. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini meningkatkan semangat kita untuk SMK yang ada di Sumatera Barat. Dengan mengirim pesan ini, beliau akan berpesan kepada kita bagaimana memang kita selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Termasuk sekarang yang sedang gonjang-ganjing tentang perpisahan Bapak Ibu. Di satu sisi orang mengatakan perpisahan itu tidak penting. Di sisi lain anak-anak kita, ini momen terakhir bagi kami Pak katanya. Ma yang kau ambil. Nah, tentu ini juga sangat perlu kehati-hatian. Jadi kalau ada nanti yang bertanya kepada Bapak Ibu bagaimana uang perpisahan, itu anak-anak kita yang melakukan. Mungkin itu Bu El, silakan dilanjutkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita bersama Bapak Ibu untuk rapat pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya rapat penetapan kelulusan kelas 12 tahun ajaran 2024-2025 yang akan dipandu oleh Wakil Guru kepada Ibu Arti Ipar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri Semarang Padang, yang sama kita hormati juga Bapak Ibu tim manajemen, seterusnya kepada Bapak Ibu guru majelis,
yang berbahagia pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan ini marilah kita sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru dalam rangka pelaksanaan rapat kelulusan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 di SMK Negeri Silang Padang, tepatnya di ruang guru. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja. Ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi anak-anak kita yang sudah 3 tahun kita bimbing, dan ini adalah penentu buat masa depan mereka. Maka pada saat ini kita mohon kepada Bapak Ibu semua, kita sama-sama fokus terlebih dahulu untuk membicarakan hasil daripada kelulusan anak-anak kita. Baik, kita sudah laksanakan proses evaluasi pembelajaran. Kemarin yang terakhir kita laksanakan adalah ujian akhir sekolah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian juga pelaksanaan UKK juga sudah kita laksanakan. Terima kasih kepada LSP yang sudah melaksanakan untuk pelaksanaan UKK anak-anak kita. Walaupun pelaksanaan UKK kemarin masih ada juga anak-anak kita yang melaksanakannya tidak tepat pada waktunya, tapi alhamdulillah semua anak-anak kita sudah melaksanakannya. Baik, untuk dasar hukum pelaksanaan rapat kelulusan kita itu ada 4 kita ambil, sebenarnya banyak, cuma kita ambil 4 saja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kelulusan. Dan yang ketiga yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian serta Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Dan yang terakhir yaitu Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktek Kerja Lapangan. Nah, berdasarkan kriteria kelulusan yang ada pada KSP kita, itu tertuang di KSP kita yang kemarin 2024-2025, itu ada 7 standar kelulusan kita. Yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada satuan pendidikan. Dan yang kedua, memperoleh nilai minimal baik pada kegiatan P5. Yang ketiga, mengikuti dan menyelesaikan UKK. Yang keempat, menyelesaikan seluruh penilaian sumatif. Yang kelima, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan PKL. Yang keenam, mengikuti UAS. Dan yang ketujuh, ditetapkan sebagai peserta didik yang lulus melalui rapat pleno yang saat ini kita laksanakan. Ini adalah rekapitulasi siswa kita. Yang pertama, program perhotelan di bulan November 2024 itu jumlahnya 167 orang. Di bulan Desember lanjut masih 167 orang. Di bulan Januari terakhir 167 orang. Dan yang terakhir di bulan Mei 2025 jumlah siswa kita berkurang 163 orang. Artinya ada 4 orang yang mengundurkan diri. Untuk yang program keahlian kuliner jumlahnya 223. Kemudian di Desember 223, dan terakhir di bulan Mei itu 2025 menjadi 222 karena kebetulan ada siswa kita yang meninggal dunia. Dari data ini data siswa yang mengundurkan diri ada 4 orang. Sapria Fadri 12 PH 5, Dea Ananda Putri, Eka Putri 12 PH 4, kemudian Faradila 12 PH 2, Bella Amelia 12 PH 2. Ini siswanya sudah mengundurkan diri dan sudah keluar dari dakwah. Kemudian ada 1 siswa kita yang tidak PKL, yaitu Muhammad Rizky Ananda 12 PH 5. Memang dari semester awal ini mereka si Rizky ini tidak datang, dan itu sudah diproses juga oleh BK dan juga oleh wakil kesiswaan. Nah, ini adalah data kita yang meninggal. Kaisa Zahra 12 K6 pada bulan April, dan dia lulus SBMP. Nah, ini adalah data siswa yang belum menuntaskan nilai PKL-nya. Ada 5 orang siswa, Kamelia 12 K4, Tessa Firda April 12 K6, kemudian Rizky Saputra 12 PH4,
Fadila Putri Meldi 12K5 dan Tri Aulia Putri 12PH2. Yang 5 orang ini memang sudah kita hubungi dan masih dalam proses. Nah, ini kita laporkan untuk sementara dari total siswa kita yang 385 siswa kelas 12 tahun ini sebanyak 384 siswa dinyatakan lulus berdasarkan kriteria yang sudah kita sebutkan tadi. Namun terdapat satu siswa yang tadi yaitu Mama Rizkiananda yang memang tidak bisa kita loloskan karena hal tadi. Karena PKL adalah mata pelajaran. Selama 6 bulan yang bersangkutan memang tidak datang ke sekolah. Makanya tidak bisa kita kasih toleransi. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa ditanya sama BK-nya atau sama wakil kesiswaannya. Nah, ini yang kita lancang tindak lanjut setelah kelulusan. Tanggal 5 Mei adalah hari ini pengumuman kelulusan. Nanti akan disampaikan secara online. Nanti akan informasikan yang jelas sama Bapak Ika webnya, mungkin linknya akan kita sampaikan. Kemudian bulan Mei kita kasih informasi pengambilan SKL anak-anak kita. Di bulan Juni pengambilan ijazah dan rapor. Jadi ini mohon nanti kepada Bapak Ibu Walas kelas 12 untuk rapornya juga sudah kita siapkan. Di bulan Mei sampai Juni pendataan alumni ya kerja atau wirausaha. Artinya pada saat mereka mengambil ijazah nanti mungkin kita akan isi buku anak ini mau kuliah atau kerja. Nah, ini adalah hasil kita diskusi juga. Informasi kepada siswa nanti mohon melalui walasnya. Setelah pengumuman kelulusan nanti, itu siswa dilarang untuk konflik kendaraan. Kemudian yang kedua dilarang coret-coret seragam. Yang ketiga dilarang merayakan kelulusan yang mengganggu ketertiban umum. Yang keempat, sekolah akan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas bimbingan dedikasi yang tulus sehingga siswa kita dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Semoga menjadi amal kebaikan dan membawa berkah bagi kita semua. Semoga lulusan menjadi generasi yang berakhlak mulia, berilmu tinggi dan tetap rendah hati serta keberkahan dalam setiap langkah mereka. Dan mereka menjadi kebanggaan orang tua serta alma mater tercinta. Mungkin itu aja sedikit laporan dari kita. Apabila ada hal yang mau kita diskusikan, silakan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita sudah laporkan bagaimana kondisi dari laporan kelas 12 kita saat ini. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Batis. Kita langsung aja menentukan ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan arahan Bapak tadi, dengan informasi yang juga diberikan oleh wakil kurikulum, bahwasanya ada anak kita yang masih tersangkut ya. Coba mohon minta bantu ditayangkan putih. Ya mungkin ini ya, ada ini ya nggak lancar. Ini 5 orang Bapak Ibu. Ini ada kita 5 orang yang memang sudah berusaha guru pembimbing, sudah berusaha guru BK dan wali kelas untuk mencoba kepada anak kita ini untuk melaksanakan proses PKL-nya. Yang ini terakhir adalah melakukan ujian prestasi, namun sampai saat sekarang itu ada konfirmasi dari siswanya. Ada satu orang tua siswa yang Fadila ya. Kebetulan Fadila ini mamanya sekarang ada di ruang wakil. Namun anaknya nggak tahu entah di mana, apakah di Pekanbaru, entah di Padang. Beliau mau menjadi seorang wakil untuk anak kami. Jadi kita serahkan kepada ibu yang bagaimana kita serahkan dengan yang hari ini dengan arahan Pak. Terima kasih. Kamel lagi presentasi Bu di bawah sama Fania. Kamelia sedang proses diskusi dengan guru pembimbing ya. Yang nomor 2 Tasya dengan siapa guru
Mande. Kemudian Ida Ajlani yang nomor 4, orang tuanya yang saya bilang tadi yang lagi menagih di ruang keluarga sekarang tentang kondisi anaknya di mana nggak tahu, ada yang tangannya pengaruh, tidak tahu apakah di mana keberadaannya. Ya. Yang nomor 5 kondisinya di Aulia, kondisinya menurut masalah dia bapaknya dia di kampung di mana kampusnya itu? Pesisir Laut. Katanya tanggal berapa tanggal 10 dia mau sini katanya. Karena Bapak Ibu masa boleh mutasi lewat Zoom? Bapaknya kan di Indonesia kalau Zoom mutasinya kalau bukan BCP ya PKL. Kami udah ada Bu Elmita, terima kasih waktunya. Untuk Tri Aulia Putri atau Aul ini yang masalahnya kalau di Hotel Rocky Bukit Tinggi itu siswa harus menyerahkan laporan dulu baru bisa dapat sertifikat. Nah, dia kan berdua di situ. Dari jauh hari sebelum dijemput sudah diingatkan dan sering diingatkan. Pas penjemputan, ternyata Siti yang udah menyerahkan, Aul belum. Ternyata dia belum, nggak ada di situ waktu dijemput. Dia udah di pesisir. Dihubungi, pokoknya begitulah Bu. Entah sekarang laporannya itu udah selesai atau belum, nggak tahu Bu, karena nggak ketemu sama anaknya. Nah, waktu presentasi kan disuruh datang ke sekolah, ketemu sama anaknya. Mau presentasi Bu, oke, mana laporannya? Tinggal di kosan Bu, katanya gitu. Habis itu jemput, nggak datang-datang dia, besoknya datang lagi mau presentasi, jurnalnya tinggal. Habis itu laporannya juga tinggal. Oke lah, karena ini hari terakhir presentasi lah sekarang, ada itunya, apa namanya tuh, slide-nya. Udah dibikin slide-nya Bu, oke silahkan kamu tampil. Tapi dengan syarat Ibu tidak akan kasih nilai sebelum kamu antarkan laporan kamu ke hotel dan kamu mendapatkan sertifikat. Sampai sekarang nggak ada, dihubungi dia di kampungnya di pesisir. Penayangannya udah 505. Presentasi udah, karena dia udah bikin slide-nya. Karena di hari terakhir itu Bu El, di hari terakhir, cuman laporannya nggak dikasih sama jurnalnya ke hotel, makanya belum keluar sertifikatnya. Ada sertifikat dong, Mas. Si Rizky katanya udah presentasi, tapi cuma tanya sama punya Bu Yanda. Iya. Ya barusan saya nelfon ya sudah barusan lagi pergi ziarah tapi Bu Nanda barusan Acil, gimana kakakmu Acil? Jadi ini kalau memang menunjukkan dia seperti itu nanti kan ada pengumuman anak-anak nanti ada pengumuman khusus cukup tulis saja harap hubungi pihak sekolah aja kalimatnya jadi tidak tentu aja dia daripada dia selama anda lebih saya harap hubungi pihak sekolah jika tetap ada
Oke Bapak Ibu, tadi ada saran dari Bu Dona bahwa sebenarnya anak yang 2 orang ini kita tangguhkan dulu dalam pengumuman lulusannya. Mungkin silakan hubungi nanti administrasi sekolah di dalam spesifikasi ketika dia buka linknya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah yang lain setuju atau ada solusi yang lain? Silakan. Setuju Bapak Ibu? Belum 100% Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya, kalau setuju berarti alhamdulillah Rabbil Alamin bahwa kita ya silakan Bu Dona. Iya, kan bisa di-cancel. Yang berangkat ini kan ada memang anak yang spesial. Jadi mungkin kan dia berarti diluruskan. Jadi mungkin harapan kita jika memang ada anak yang memang misalnya udah masuk catatannya di kantor polisi atau apalah gitu kan. Kalau kita nanti dinilai ijazahnya jangan beda-beda tipis pula dia dengan anak baik-baik gitu. Itu aja sih harapan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Dona. Mungkin saran Bu Dona kepada Wakil Kurikulum bahwa ketika kita memproses nilai akhir anak kita, bahwa anak-anak yang sangat spesial, memang ada berapa orang tuh ketika sudah wanti-wanti kepada guru pembimbing khususnya PKL, mata pelajaran PKL itu bagi anak yang sangat spesial itu nilai itu maksimal 80 saja, yang sangat-sangat spesial. Tapi kalau misalnya anaknya yang sudah oke, berarti di atas 80 maupun 108, 170 nilainya nggak masalah karena memang cek nilainya dari hotel maupun dari ketika mereka presentasi. Namun ketika mereka sangat luar biasa, guru pembimbing, wali kelas sama BK-nya membimbing sampai selesai PKL-nya, mungkin nilainya maksimalnya hanya 80 saja. Itu untuk yang untuk PKL-nya saja. Itu yang benar ya. Khusus PKL ya, bukan nilai yang lain ya. Artinya kalau nilai materialnya bisa jadi juga Bu. Maksudnya kan kalau misalnya kadang-kadang kan kita ada masih amnesti juga bagi siswa kita. Jadi kalau ada siswa yang memang bermasalah, nggak apa-apa. Jadi supaya nanti kalau memang kasusnya udah sampai kan ada yang dapat pengaduan ke kantor polisi segala macam, jangan nanti emang sama pula nilainya dengan anak yang tidak. Jadi agak maksudnya itu dia mungkin orang lain dapat nilai tambahan, dia mungkin tidak usah ditambah, berarti ya nilai dia ada. Nah ini usul sih gitu. Dan nanti jangan adik-adiknya anak yang itu kan kasus sudah berapa kali ternyata nilainya sama tinggi pula dengan nilai yang lain. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang Bapak Ibu yang punya saran? Ya silakan Bu Eka. Maksudnya gini Bu Eka, kalau PKL kan nilainya memang udah besar. Maksudnya gini ya, kalau ada anak kita yang memang sudah sampai kasusnya cukup berat, biasanya kan kadang-kadang kita pernah pakai step halo kan Bu Eka. Jadi bila anak
itu ada beberapa yang ada dikaitkan. Jadi kalau misalnya ada anak itu memang spesial ya, mungkin nggak ada pula dikaitkan. Artinya dia jangan sama Oke, baik, terima kasih. Ya, boleh silakan. Koordinator BK ada saran? Silakan Sari. Terima kasih Bu Elwita. Saya rasa untuk